Saya akan membacakan dua bagian sabda Tuhan yang terambil pertama dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bagian yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-20. Saya akan mulai bacakan ayat yang ke-18, lalu beberapa ayat yang saya alamatkan, saya bunyikan ayatnya. Ayat yang ke-18, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Ayat yang ke-24 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Lalu yang ke-28, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan. Sampai sedemikian jauh bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ingin merenungkan bagian dari 7 panggilan salib. Mungkin saya coba meringkasnya bagian ini, karena saya membacakan 2 ayat ini, 2 teks ini, berkait juga dengan karya Kristus yang menggenapkan hukum. Kalau Ibu Bapak sudah mengikuti yang pertama, bahwa panggilan dari salib itu adalah untuk mengampuni, kemudian juga mengasihi, lalu yang hari ini saya melayani dan berikutnya nanti bersaksi, lalu menjadi pembawa damai sejahtera, lalu menjadi saksi keadilan, dan akhirnya membawa perubahan yang intinya adalah Injil yang disampaikan oleh Paulus itu adalah Injil yang memerdekakan. Apakah Anda dan saya adalah seorang hamba yang dikungkung di dalam perbudakan? Iya, tapi kita tidak terasa. Ingatlah apa yang Agustinus katakan, bahwa orang yang berdosa itu dia menjadi pabrik dosa. Di dalam kesehariannya dia hanya menghasilkan dosa. Itu satu hal. Tidak mungkin tidak menghasilkan dosa. Harus dosa karena dia pabrik. Tidak bisa tidak berdosa. Nah, kalau memang kita adalah pabrik dosa, siapa sebenarnya yang menjadi pencetus adanya dosa? Iblis. Jadi setiap Anda dan saya melakukan dosa, Anda boleh menjadi orang merdeka, tetapi kita budak daripada penguasa, sehingga produk hidup kita itu hanya dosa. Nah, di dalam pemahaman itulah barangkali teman-teman di Gereja Reformasi Indonesia itu coba mengingatkan kembali bahwa Injil yang disebutkan di dalam Kisah 20 itu, ya, bagian yang 21, kalau dikatakan begini, tadi saya belum bacakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia ingin berjumpa dengan tua-tua di Efesus, sepertinya dia nggak mungkin lagi bisa bertatap muka. Dia khawatir, padahal sangat penting tempat itu. Lalu Ibu Bapak, kenapa kita harus merenungkan bagian teks ini? Paulus itu selalu menyiapkan satu jemaat itu dengan dia live in sebelumnya. Di Korintus ada masalah, dia live in 3 semester. Dia cari tahu akar masalah lalu dia menulisnya.
Yang menarik surat Efesus itu nggak ada masalah ibu bapak. Ngapain juga dia live in 3 tahun. Bukan 3 semester, 3 tahun. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama 3 tahun siang malam aku tak henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Berapa penting sih Efesus itu? Kan gak ada masalah. Oh, ternyata Efesus itu adalah surat Paulus yang menjelaskan bahwa surat ini menggambarkan gereja itu adalah tubuh Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus kepalanya dielaborasi begitu besar di surat berikutnya, Kolose. Dan ini bagian menjadi surat yang disebut surat dari penjara. Jadi dengan kata lain Paulus itu adalah tawanan roh. Yang ujung jalan kemanapun dia pergi hanya ditawan dan berujung mati. Anda bayangkan. Dan yang menarik ketika dia mengatakan di dalam ayat yang ke-19, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dan juga di dalam Galatia 5 ayat 13 ketika di garis bawahi itu juga dengan panggilan untuk melayani, ya, kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kata melayani dan layanilah bentuk kata kerja itu, dia menggunakan kalau akar katanya menjadi doulos. Singkat cerita, yang melakukan pelayanan itu statusnya adalah seorang doulos. Tapi ketika dia melayani dalam bentuk pelayanan diakonia, dia menggunakan kata yang melakukannya seorang diakonos. Saya berulang-ulang mengatakan istilah ini supaya ibu bapak minimal nancep lah begitu ya. Doulos itu artinya seorang yang melayani tanpa status. Mohon maaf, orang itu dibunuh pun enggak ada yang klaim. Untuk menuntut nyawanya enggak ada. Karena memang enggak ada harganya si budak itu. Si hamba itu. Tapi ketika dia menjadikan dirinya status diakonos, di situ dia punya hak meskipun dia pelayan. Kenapa? Karena di dalam status dia di doulos tadi, dia hanya punya satu inti di dalam aktivitas dia, yaitu dedikasi. Tetapi ketika dia menjadi diakonos, dia harus punya prestasi. Istilahnya kompetensi. Kalau yang di sana dia bukan punya kompetensi, tapi dia punya karakter yang seperti Kristus yang adalah hamba Allah. Dan ketika dibunyikan hamba Allah, itu adalah dulu Theo. Jadi dengan kata lain, hamba yang dimiliki Allah. Dia memakai juga status doulos. Kok bisa ya? Bukankah dia raja? Bukankah dia putra Allah? Kenapa dia melakukan itu? Saya berharap misteri itu yang membukakan ibu bapak di dalam memahami teks firman Tuhan ini. Izinkan saya ada satu, saya sudah kasih klip gitu ya. Untuk ibu bapak lihat apa yang dikatakan tentang pelayanan dari seorang pendeta John Hagee. Bisa bantu saya tampilannya? Ya. Dia katakan ukuran dari satu kebesaran seseorang itu bukanlah berapa budak yang dia punya. Ya. Tapi berapa banyak orang yang dia layani. Banyak orang itu suka melayani karena ada profit taking yang kita bisa dapatkan dari situ. Paulus mengatakan, aku tidak punya hasrat itu. Engkau tahu kan apa yang kukerjakan? Aku membiayai pelayananku dengan membuat tenda. Kemanapun aku pergi tidak pernah ada fundraising untuk membiayai saya. Tidak. Saya lakukan itu karena ada rasa syukur. Bahwa aku harusnya mati. Atas nama hukum yang aku jaga baik-baik. Tapi demi hukum itu sendiri aku disingkapkan. Bahwa orang dari klasterku, komunitasku, orang Farisi ahli Taurat. Tidak pernah menjalankan perintah itu.
kecuali mengajarkannya. Tapi sosok yang disebut Yahudi sejati, Yesus dari Nazaret, dia datang bukan untuk merombak Taurat katanya, tetapi untuk menggenapkannya. Sehingga satu titik terkecil pun tidak akan yang kubuang, tapi kugenapkan. Itu sebab dia katakan kalau engkau sudah dimerdekakan, jangan kita lakukan perbuatan dosa lagi. Supaya Anda dan saya hari ini sungguh-sungguh mendapatkan kesempatan merasakan hidup yang penuh syukur dengan menjalani panggilan dari salib itu, melayani dengan status doulos. Apakah engkau tidak punya hak sebagai seorang diakonos? Ada. Karena barangkali ketika bagian daripada tulisan surat kepada jemaat tua-tua di Efesus maksud saya, di sana ada juga disebutkan dengan istilah pelayanan di ayat yang ke-20 4 ya, aku tidak menghiraukan nyawaku asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima. Dia menggunakan akar kata diakonia. Jadi artinya ada prestasi yang dilakukan. Ada sesuatu yang bisa diukur dan dihitung. Nah, ketika dia menggunakan dua kata itu, maksudnya apa? Paling tidak maksudnya adalah milikilah semangat sebagai seorang yang penuh pengabdian. Tidak usah gentar. Lakukan saja. Dan kalau memang itu yang menjadi kehendak Tuhan yang kekal, tidak ada salahnya kita menggenapkan meskipun barangkali dalam hitung-hitungan itu merugi. Tapi kenapa kita jalankan? Karena itu bukan rugi karena nggak ada profit taking. Tapi kita menginvestasi. Seorang teman bilang begini, Pak mau beli rumah di PIK 2. Ukuran 60 harganya 1,2 M. Oh ya? Kok bisa harganya segitu? 2 lantai. Tapi ntar jadinya 5 tahun lagi katanya. Mau ambil? Pada dia mau ambil atau udah punya yang lebih bagus? Saya renung-renung 5 tahun lagi. Betul juga sih. Cuma masalahnya 5 tahun lagi emang saya masih hidup ya? Kan bingung gitu ya, bimbang. Yang betul kan ada rumah buat kita huni, bukan investasi. Tapi jebakan-jebakan seperti itu memaksa kita untuk terus men-set up kehidupan yang akhirnya apapun yang Anda lakukan itu, kalau nggak ada untungnya kita nggak akan lagi setia. Anda bayangkan, Paulus sudah tahu ujung jalannya itu kalau nggak penjara mati. Dan dia bukan lagi tawanan dosa, tapi tawanan roh yang memerdekakan dia. Aku siap menjalankannya. Dan ketika dia di Efesus, dia mengingatkan tua-tua di sana. Sebentar ketika aku meninggalkan Efesus, itu serigala yang berjubah domba itu akan merangsek kamu dan tidak memberi kesempatan untuk engkau hidup. Habis kamu. Kalau begitu engkau harus berjaga-jaga dan awas. Lah kalau Anda dan saya mulai melayani pun hitung-hitungan bagaimana? Ini menjadi bagian yang harusnya kita renung kembali. Rick Warren bilang begini, lanjutnya yang saya kirim tadi ke Vera. Jadi sebenarnya ada 3 nih, jadi 1. Warren bilang begini, bahwa hamba yang setia itu nggak pernah pensiun, dia bilang. Kita bisa pensiun dari karir kita, tapi kita nggak akan pernah pensiun daripada melayani Tuhan. Amin ya. Rekan saya almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait, dia nggak pernah takut. Sampai diledekin, kamu itu Iron Man sebenarnya, bukan Big Man. Udahlah jangan banyak ngomong, pokoknya aku akan jalan terus. Berkali-kali dia kolaps, dia terus jalan. Jadi orang yang teriak kepingin mati lagi berkhotbah, enggak mati-mati. Tapi yang enggak teriak-teriak duluan pergi. Anda jangan bilang kamu lagi ngomong nyasar siapa. Enggak ada yang saya sasar. Cuma mau ngomong hari ini rekan saya sudah menjalani dan selesai. Dan dia tidak pernah pensiun.
Itu poin saya. Kenapa? Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang melakukan sebanyaknya bagi sesama, bukan dirinya. Menolong sesama tanpa sebab, memberi tanpa mengharapkan menerima kembali. Melayani sesama itu seperti, kata dia, ya, membayar ruang yang hari ini kita pakai. Yang mana? Ya entah engkau tidur atau engkau bergerak kemanapun, itu ruang anugerah yang kau harus bayar. Karena itu adalah sebuah rental room yang engkau harus lunaskan. Kalau enggak engkau tidak boleh berpijak. Oh begitu? Iya. Karena pelayanan kepada sesama itu dia katakan adalah harga yang kita bayar untuk ruang yang disewakan buat kita. Jadi kalau engkau dan saya hari ini adalah penyewa, engkau bukan pemilik ruang yang kau boleh suka-suka, saya mau di situ, nggak mau di sini. Enggak, kau harus pergi. Dan itu bukan hal yang terlalu mudah untuk kita memutuskan hari ini, bahwa panggilan dari salib itu adalah panggilan untuk melayani. Karena statusmu tidak ada harga. Orang lain boleh hancurkan hidupmu tanpa engkau membalasnya. Dan memang tidak ada kepatutan secara hukum untuk membalas. Karena status seorang budak. Dan akhirnya, yang dikatakan ini anonim ya, dia bilang bahwa sekarang aku tahu. Apa? Bahwa apa yang sedang kukerjakan itu bukan apa-apa. Hanya sekedar setetes air di tengah lautan. Sebanyak apapun yang kau buat, itu hanya setetes air di lautan. Tidak berdampak. Iya. Tapi seorang peneliti akan tahu, ini air tawar. Bukan seperti air asin itu. Loh tapi kan ntar jadi bercampur dengan air asin Pak. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Otentisitas kita harus tetap, kalau memang air tawar, ya air tawar yang tidak bercampur. Itu yang dimaksud oleh si pemberi kutipan itu. Jadi kalau gitu biarlah engkau menjadi orang yang paling bahagia. Karena engkau melakukan banyak hal yang meskipun hanya titikan air di samudra raya itu, engkau tidak peduli. Saya akan tetap meneteskannya. Karena produk hidupku adalah kemerdekaan, bukan untuk berdosa lagi, tapi untuk menjalani kehendak Tuhan. Memberikan setetes air bagi yang dahaga. Dan akhirnya mereka tahu, itu pun berasal dari Tuhan. Bagaimana kita bisa seperti itu? Maka Marian Wright Edelman, seorang aktivis Amerika, pastinya dia masih hidup. Dia mengatakan bahwa pelayanan itu adalah hidup itu sendiri sejatinya. Jadi dia mau bilang bahwa hidupmu yang diperbaharui melalui penebusan Kristus, itu isinya pelayanan. Kalau engkau tidak punya pelayanan, engkau tidak punya kehidupan, itu konsekuensinya. Belum tentu Anda setuju dengan saya di sini. Tapi ada seorang aktivis yang ngomong itu, dan itu real. Kok real? Kan tadi Galatia 5 udah ngingetin. Bahwa engkau dan saya itu dipanggil untuk merdeka, bukan untuk melakukan dosa yang sama. Tapi melayani orang lain, dia katakan. Saya ulang ya. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih, katanya. Di ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau pemahaman diri kita hari ini tidak siuman, bahwa hidup baru dalam Kristus itu adalah pelayanan isinya. Lalu kita mau ngapain? Ya sedikit-sedikit dilayanilah Pak. Mungkin kita tahu akhirnya akan dilayani ketika seluruh anggota tubuh kita tidak lagi berdaya.
Tapi Efesus sebagai seluruh anggota tubuh Kristus, mulai dari sini sampai ke bawah untuk bergerak menjalankan apa yang menjadi ide yang harus disampaikan sebagai rencana kehendak kekal Allah. Kita harus bergerak. Kita harus mewujudkannya. Tetapi bagaimana Anda dan saya bisa mewujudkan dengan tepat? Yang pertama, biarlah engkau ingat, karena kata melayani di situ, sang pelayan itu menggunakan istilah doulos. Tidak ada sebuah prestasi yang bisa ditunjukkan, tapi terukur dedikasinya bahwa aku ingin menjadi seperti Kristus yang berkarakter, yang rela raja menjadi hamba, yang rela mulia menjadi hina, yang rela harusnya memiliki hidup kekal selamanya sesaat mati atas nama hukum. Dan hukum itu genap di kayu salib. Bukankah Yesus boleh mati tanpa kayu salib? Bisa dan boleh. Kenapa dia harus di kayu salib? Itu untuk mengingatkan kita. Karena Anda dan saya berdosa dan tidak siuman itu adalah perbuatan dosa. Dia getarkan itu Palestina. Ada putra Allah yang naik di Bukit Tengkorak di luar kota perjanjian Yerusalem. Dia mati di situ. Harusnya kalaupun disalib di dalam dong. Karena dia mati untuk di dalam. Kenapa di luar? Karena dia mau bilang, engkau menolak saya di dalam. Aku berharap yang di luar itu datang kepadaku. Soal mereka yang hari ini kata Paulus dalam Roma seperti pokok zaitun asli yang dikerat dan dibuang. Dan engkau dan saya sekedar zaitun liar hutan yang dicangkokkan. Dan akhirnya menghasilkan buah zaitun yang sejati. Harus ingat, engkau dan saya hanya cangkokan. Yang kapanpun bisa dibuang. Karena yang asli saja bisa dipatahkan oleh Tuhan. Karena melawan dan tidak taat, apalagi kita. Jadi ketika dia mati di luar tembok itu, dia mau mengatakan, aku bukan hanya mati bagi domba-domba Israel yang tersesat. Karena itu yang dia garis bawahi. Tapi juga semua yang mendengar dan percaya, mereka pun adalah kawanan yang akan kusatukan di dalam penggembalaanku. Itu ungkapan daripada beberapa tulisan Injil dan surat Paulus. Dan kalau kita tahu bahwa dia adalah gembala agung yang dahsyat itu, dia mati supaya Israel bertobat. Engkau membunuh saya karena menolak. Tapi mereka menerima dan mereka hidup. Bagaimana nanti nasib Israel? Bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi bagaimana shifting itu terjadi, peralihan itu terjadi. Dia memberikan kasih karunia-Nya yang dahsyat. Bahwa Anda dan saya harus terus memberitakan kabar baik ini. Melayani satu dengan yang lain dengan tetap setia meskipun berat. Doulos menjadi bagiannya. Dan yang berikutnya, ketika kita menyadari bahwa kematian di kayu salib itu adalah kegenapan hukum, maka harusnya Anda dan saya sebagai orang merdeka juga dilengkapi dengan hukum. Hukum yang mana? Hukum kasih. Karena seluruh Taurat itu yang mungkin di breakdown menjadi 10 hukum. Jangan ada berhala, jangan membuat apapun yang di langit, di bumi, di bawah bumi yang kepadanya kita menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, kuduskan hari Tuhan. Itu menjadi relasi intim kita vertikal dengan Dia. Lalu mulai lagi yang horizontal dengan mengatakan hormati orang tua karena dialah sumber di mana kita ada sebagai generasi penerus. Jangan membunuh supaya beranak pinak. Jangan berzina supaya jangan dibuang Tuhan. Jangan mencuri karena akan mati. Jangan kau bersaksi dusta, fitnah yang berujung juga pembunuhan. Dan jangan juga mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Karena engkau akan merusak visi masa depan yang tetap misteri itu. Tapi ketika engkau bisa merangkum semuanya, supaya Anda dan saya bisa mengasihi
dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri, itu artinya terimalah dirimu bukan menjadi orang yang sembarangan untuk berbuat dosa, tapi dengan merdeka menjalani apapun. Secara organisasi, tadi saya sudah bilang bahwa hamba Tuhan tidak boleh retired. Tetapi secara organisasi saya di GKI, saya akan retired menjadi retired pastor itu nanti 15 September 2024. Oh, tinggal berapa bulan lagi? Iya. Jadi kamu nggak lagi melayani. Terus kenapa harus diberikan bunyi itu? Iya, supaya yang muda nanti naik, saya turun. Kalau enggak ntar terus di atas, katanya nggak turun-turun, yang muda nggak mau naik gitu. Bagus juga kan? Halo? Kok pada diam? Bagus apa enggak? Mestinya bagus. Maka hari ini pun saya coba untuk melonggarkan sedikit. Supaya jangan terikat dengan semua yang pernah saya aktif. Mulai kurang-kurangi semua. Bukan tidak melayani. Tapi apa yang harusnya saya pikul, saya ajak yang lain. Ayo berbagi. Karena sebentar lagi estafet itu berlanjut. Lalu kamu gak melayani. Cuma semakin orang gak tahu bahwa saya seorang pelayan. Hari ini saya masih diakui, oh dia pendeta aktif. Tapi besok mungkin enggak. Tapi saya harus tetap seperti pendeta aktif. Enggak mudah kan? Jadi saya juga butuh doa-doa ibu bapak supaya saya tetap setia. Paling enggak saya kalau diundang tetap masih oke lah. Makin lama kan makin tua gitu ya. Jadi kalau orang ketemu saya, tadi ketemu saya, Pak Simon, kok sekarang kurus? Loh, emang kenapa? Kan dulu gemuk. Ya gak apa-apa kan kalau saya kurus, memang kalau orang makin tua makin gemuk saya bilang. Kan enggak juga toh. Enggak Pak, kalau Bapak kurus gitu kayak penyakitan. Oh ya gak apa-apa kan, sakit itu mungkin alat untuk saya kembali ke rumah Bapak. Jangan gitu dong, kan belum perlu mati katanya. Saya juga gak mau mati, saya bilang belum mau mati. Tapi kalau memang harus mati karena itu kenapa harus komplain? Jalani saja. Tapi serius lupa, Bapak sakit gak? Enggak. Kalau saya sakit gak ada di sini, saya bilang, oh gitu ya, oke. Tapi jangan kurus-kurus Pak, sudahlah. Kamu gak enak lihat saya kurus, jangan-jangan Tuhan suka saya kurus. Kenapa? Kalau saya gemuk, saya gak bisa naik ke lantai 4 tanpa lift. Karena sampai di lantai 4, nafasku seperti langit dan bumi. Tapi kalau saya kurus, saya tenang jalannya. Jadi Anda suka saya kurus atau gemuk? Kurus tuh katanya, puji Tuhan. Paling gak ada satu yang temenin saya. Ya, jadi artinya dia mendukung saya, bukan temenin dalam artian jalan terus. Enggak, dia mendukung saya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Wajah enggak bagus enggak apa-apa. Yang penting hidupnya itu bagus. Daripada tampilanmu bagus tapi isinya jelek. Mari kita melakukan apa yang dikatakan firman ini. Bahwa panggilan dari salib itu adalah kegenapan hukum. Dan atas nama hukum itu, engkau harus menjadi orang yang menelisik sebagai supervisor, yaitu tua-tua di sini. Sebagai observer, supaya engkau memimpin. Karena kawanan domba itu nanti akan dicabik-cabik oleh orang yang mengaku domba padahal serigala. Kita tidak tahu. Kalau engkau mengasihi Tuhan apa yang sudah ditabur hamba Tuhan di sini. Kekasih Kristus Bapak Pendeta Bigman Sirait almarhum. Jaga baik-baik. Jangan berargumen. Kalau dia tidak pamrih melakukan itu semua, engkau juga jangan pamrih juga. Jalan itu baik-baik. Masih untung di Mediterania, full AC. Besok kalau susah nggak ada AC sentral, tanpa AC bawa kipas, kira-kira masih mau ke sini nggak? Atau Anda bilang, oh ada yang ber-AC tapi bukan di Mediterania Pak, ada di Casablanca, nanti aku ke sana aja. Belajarlah setia. Karena ini cara Tuhan. Kalau ada mau yang tidak ada full AC, mari kita pergi lagi ke Ngabang. Itu pun tidak ada AC-nya, betul ya?
tapi banyak bakso ikannya. Dan mungkin Anda akan suka karena tiap tahun mereka akan trip ke sana. Saya tidak selalu bisa ikut, tapi mungkin nanti kalau udah rada longgar, saya bisa mengambil trip itu. Tanpa harus saya menjadi narasumber, tapi saya menjadi pendampingmu. Boleh kan? Gak ada yang jawab ya, boleh kan? Enggak, saya enggak lagi ngintipin gitu, enggak, tenang aja. Pokoknya itu untuk kebaikan semua. Kenapa saya bunyikan ini? Karena tadi sudah dikatakan bahwa kita harus membantu orang tanpa sebab. Yang terbanyak meskipun hanya tetesan di air luas lautan itu, enggak apa-apa. Yang penting itu air bersih. Dan ketika hidupmu seperti tetesan itu, maka engkau sesungguhnya sedang menggenapkan panggilan melayani. Jadi melayani seperti apa? Melayani itu memberikan hidupmu sampai selesai. Sampai selesai. Dan seingat saya Pak Bigman juga pernah mengingatkan. Guru kita pernah bilang loh, kalau menjadi terang Kristus, berarti kita seperti lilin yang dinyalakan atas bawah. Biar cepat habis. Walaupun hari ini kita takut dalam konsep, tapi kalau belum harus habis, tidak habis. Peganglah apa yang sering disampaikan, sama seperti di dalam bagian ini. Ketika jemaat Efesus itu diajak untuk merenungkan, maka dia menulis bagian untuk berbagi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah perkataan Yesus. Saya cari di Injil Sinoptik, baik Matius, Markus, Lukas, juga Yohanes, enggak ada tulisan itu. Lalu dari mana tulisan ini? Ternyata ini adalah tradisi lisan yang tak tertulis tetapi mengikat. Saya berpikir engkau dan saya hari ini seperti itu. Kalau engkau rela memberikan hidupmu, karena itu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan gentar. Tak tertulis, tapi dia yang memegang janji itu setia. Maka dia akan memberikan itu kepadamu. Dan kita akan menikmati kelegaan. Sesaat sampai dia datang kembali memanggil. Dan kita memiliki nama yang sudah ada slotnya di rumah Bapa. Jadi bukan di PIK 2. Saya nggak tahu nanti namanya apa di situ. Saya juga belum pernah ke sana dan nggak ada manualnya di sana. Belum ada pendeta yang lapor saya, di sorga itu ada bagian yang namanya ini, nggak ada. Kalau sampai ada yang bunyiin itu biasanya palsu. Jadi kalau begitu nikmati saja. Apakah nanti di sana kita tidur tidak dibunyikan, yang ada adalah memuji Tuhan selamanya. Jadi saya juga kepengen belajar nyanyi. Karena nanti khotbah di sorga nggak ada, kecuali nyanyi. Ada satu lagu seperti ini. Semoga saya bisa. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Karena kasihnya, dia genapkan di kayu salib, di luar tembok, supaya yang lain juga boleh ditarik masuk di dalam koridor keselamatan. Ketika engkau melayani, engkau seperti sedang membayar ruang hidupmu yang ada expired time-nya. Engkau tidak tahu kapan waktunya, tapi pasti habis. Lakukan ketika engkau tergugah sore ini untuk melayani. Jangan tunda lagi. Karena sering kita mendengar, tadi kita baru makan malam bersama. Pagi dia sudah berpulang. Bersyukurlah. Tidak ada yang perlu ditangisi karena dia juga pulang ke rumah Bapa di sorga. Sebentar saya juga harus membawa satu renungan. Ada satu bayi yang lahir sudah pakai alat ICU di Rumah Sakit Harapan Kita.
5 Oktober dia lahir, dan sekarang dia meninggal, jadi usianya 1 tahun sekian bulan. Selalu di ruangan itu karena gagal jantung. Dan terakhir sebulan lalu dia dioperasi, lalu mengalami infeksi, dan 2 hari lalu dia meninggal. Seperti apa kira-kira penghiburan untuk orang tua? Ini anak pertama. Saya tidak tahu. Tapi saya harus menyampaikan. Paling tidak besok saya memimpin kremasinya. Hari ini tutup peti. Bukan saya yang mimpin gereja lain. Tapi sesama GKI. Doakan. Supaya orang tuanya semakin cinta Tuhan. Karena mamanya itu menjadi Kristen. Karena menikah dengan suami yang Indonesia. Ini orang luar negeri istrinya. Orang Tiongkok. Tidak mudah kan? Tapi harus diberitakan Injil juga. Supaya kematian ini bukan kehilangan, tapi momentum membawa orang kepada Kristus. Mari kita berdoa.